Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadwal kita jam 8 di Tinting itu masih kurang 1 menit. Jam 7.59. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk hari ini perkara yang akan kita periksa ada 7. Pertama, perkara nomor 25 Partai Kebangkitan Bangsa. Perkara nomor 175 Partai Golongan Karya. Perkara nomor 190 Partai Nasional Demokrat. Ini Nasdem ya? Ya betul ya? Kemarin ada yang protes. Sudah betul? Tidak hadir, belum hadir ya? Kemudian perkara nomor 235 Partai Berkarya. Perkara nomor 109 Partai Persatuan Pembangunan. Perkara nomor 40 Partai Hati Nurani Rakyat, dan perkara nomor 247 Partai Garuda. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk silakan. Siap yang mulia. Saya cek dulu. Ini kuasanya siapa namanya? Fahri Bahmid. Fahri Bahmid. Berdasarkan surat kuasa khusus. Nomor berapa nama Bapak di sini? Nomor 4 yang ya? mulia, ya. Dr. Fahri Bahmid, SHMH. Benar yang mulia. Saya lihat di belakang Bapak sudah tanda tangan atau belum? Ini kalau tidak tanda tangan kan konsekuensi yuridisnya iya, konsekuensi ekonomisnya juga ada. Nah itu yang paling jadi masalah. Sudah tanda tangan ya? Sudah ya. Bagi lawyer yang penting yuridisnya atau ekonomisnya? Yuridisnya yang mulia. Dua-duanya lah, jangan nggak usah. Dua-duanya yuridisnya iya, ekonomisnya juga. Benar. Supaya jangan tegang saja. Ini kan soal agenda 5 tahunan saja kan. Ini berapa dapil di Golkar yang Bapak perjuangkan di sini? DPR RI, kemudian ada dapil kabupaten kota. Ada DPR RI ya, dapil Maluku. Oke. Seram bagian timur. Bentar, dapil RI, dapil lainnya. Provinsi ya? Dapil 3. Dapil 3 benar. Maluku. Ada lagi yang lain? Kemudian ada dapil DPRD Kabupaten Maluku Tengah, dapil 4. Bentar, saya cek. Iya. DPRD Kabupaten Maluku Tengah dapil 4. Kemudian iya. DPRD Maluku Tengah dapil 5 ya? Iya benar, sama Kabupaten Seram bagian timur. Ada Seram bagian timur, kemudian Maluku Tenggara. Iya benar. Jadi ada 7 semua, 6. 7 yang mulia. Kalau sampai F itu biasanya 6 ya? Di sini sampai 4.7. Oke, silakan. Ya. Baik yang mulia. Pokok-pokoknya saja Pak Bahmid ya. Terima kasih. Ya. Ini karena sudah berulang kali di MK, tahu lah apa yang harus disampaikan. Terima kasih Prof. Silakan. Iya, seperti yang disampaikan tadi bahwa perkara ini sesungguhnya sudah diadakan gelar, sehingga kami pandang bahwa tidak perlu kita uraikan secara detail hal-hal yang sudah kita kemukakan dalam permohonan perbaikan ini. Yang pertama, yang kedua, saya langsung saja masuk kepada DPR RI Maluku ya? Iya. Dapil Maluku silakan. Pokok permohonan yang mulia, ini sudah kami ekstrak semuanya dalam petitum, sehingga tidak perlu saya uraikan dalam poin per poin. Jadi main di petitum saja? Main di petitum saja, Pak. Boleh. Jadi dari 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap dibacakan. Saya ke petitum. Halaman berapa dari permohonan Pak Bahmid nih? 4.7 itu di halaman 23, Prof. Bukan petitumnya. Petitumnya itu di posisi mulai dari halaman 26 ya? 26. Silakan. Ya. Setuju ya yang lain ya? Karena tugas Anda membacakan, tidak perlu diperdengarkan juga di sini. Supaya ada juga kerjaan para lawyer ini. Silakan Pak Bahmid. Iya, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, membatalkan permohonan pemohon seluruhnya.
yang kedua dianggap dibacakan, yang ketiga menetapkan hasil perolehan suara yang benar. Yang kedua itu tolong dibacakan, Pak. Baik. Itu yang termasuk yang penting juga. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987 tahun 2019 tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI Provinsi Maluku, kami ulangi, untuk DPR Provinsi Maluku, DPR RI, kemudian untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Dapil 3, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4, DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dapil 2, dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di daerah pemilihan 3, Dapil 3 maksudnya. Poin 3 menetapkan hasil. Itu sebentar. Itu kan ada dempet tuh untuk pemilihan anggota DPR RI Provinsi Maluku, DPR RI Provinsi Maluku. Saya coret satu ya. Iya, satu ya. Ini saya izin Pak Hamid ini. Iya, benar. Kalau enggak nanti kelebihan nanti minta 1 dapat 2 nanti. Siap, Prof. Silakan. Iya. Kabupaten Seram Bagian Timur, daerah pemilihan Dapil 3. Ya. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut. Dianggap dibacakan karena ini tabel. Ya. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, pemungutan suara ulang pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03, Ohio Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, TPS 03 Ohio Desa Bombay, TPS 02 Ohio Desa Depur, Kecamatan Kei Besar, TPS 02 Ohio Desa Letfuan, Kecamatan Huat Surbai, TPS 01 Ohio Desa Ngabub, Kecamatan Kei Kecil, TPS 01 Ohio Desa Uf, Kecamatan Kei Timur Selatan, TPS 01 dan TPS 11 Desa Wanreli, Kecamatan Pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun, TPS 01 Desa Klishatu, Kecamatan Wetar Barat, dan TPS 01 Desa Kelhi, Kecamatan Demar. Seluruh TPS pada Desa Mamala, seluruh TPS pada Desa Morela, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, dan TPS 23 Desa Asilulu, Kecamatan Lehitu, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, 14, TPS 15, Desa Larike, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 Desa Wakasihu. Seluruh TPS di Desa Alang, TPS 1, Desa Liliboy, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS tersebut. 4.1 DPRD Provinsi Maluku, 3 Kabupaten Maluku Tengah. 4.1.1 memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Desa Liang, TPS 7, TPS 10, 39, TPS 63, Kecamatan Salahutu, seluruh TPS pada Desa Mamala, seluruh TPS pada Desa Morela, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, Desa Asilulu, Kecamatan Lehitu, TPS 9, TPS 10, TPS 11, 12, 13, 14, 15, Desa Larike, TPS 9, 10, 11, 12, Desa Wakasihu, seluruh TPS di Desa Alang, TPS 1, Desa Liliboy, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Desa Lava, Desa Yamlatu, Desa Hunisi, Desa Laimu, Desa Tahua, Desa Laha, Desa Wolu, Desa Laha, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS tersebut. Tunggu dulu, apa bedanya? Ini kan minta juga pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang disebutkan tadi ya. Iya. Lalu ada atau setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang. Apa bedanya itu? Sebenarnya itu cuman penegasan kembali. Penegasan kembali. Ya, penegasan kembali atas uraian desa-desa yang telah disebutkan jika memang ada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan ini. Ya. Nah, saya berpikir di atas ini karena minta pemungutan suara ulang, setidak-tidaknya melakukan penghitungan ulang. Saya kira begitu, enggak ya? Tidak. Oke, silakan. Ini memastikan saja. Silakan. Ya, baik, terima kasih. 4.2 DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5. 4.2.1 memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Desa Liang, TPS 7, TPS 10, 39, 63 Kecamatan Salahutu, atau setidak-tidaknya melakukan penghitungan suara ulang pada seluruh TPS Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Berikutnya 4.3. Kalau ini ada penghitungan suara ulang ya? Ya. Jadi kalau tidak memungut ulang, menghitung ulang. Menghitung ulang. Oke. Baik.
4.3 DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4 4.3.1 memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS pada Desa Mamala, seluruh TPS pada Desa Morela, TPS 19, TPS 20, 21, 22, 23 Desa Asilulu, Kecamatan Lehitu, TPS 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Desa Larike, TPS 9, 10, 11, 12 Desa Wakasihu, seluruh TPS di Desa Alang, TPS 1 Desa Liliboy, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, atau tidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS tersebut. 4.4 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3, perolehan suara yang benar menurut pemohon dianggap dibacakan. 4.5 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dapil 2, perolehan suara yang benar menurut pemohon dianggap dibacakan. 5. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01, 2 Desa Har Wasar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini. Demikian yang dapat kami kemukakan pada kesempatan ini. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak Bahmid. Sudah didengar dengan jelas. Kita tunggu nanti bagaimana pihak-pihak lain memberikan jawaban atau respon terhadap permohonan yang Pak Bahmid sampaikan ya, mewakili Partai Golkar. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Bahmid? Untuk sementara cukup Yang Mulia. Oke. Kita pindah ke Selanjutnya kita pengesahan alat bukti dulu. Yang Mulia. Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya, sebelum ke tahap pengesahan alat bukti, kami ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Ya. Sebelum persidangan ini, sebelumnya ada beberapa waktu yang lalu Kepanitraan Mahkamah Konstitusi mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan alat bukti yang pemohon ajukan pada saat itu, karena mungkin tidak ada yang tercecer pada saat Kepanitraan melakukan verifikasi, sehingga kita diminta untuk menghadirkan alat bukti yang sama untuk memastikan bahwa apakah alat bukti yang ada pada kepanitraan itu cocok dengan yang kita punya atau tidak. Sehingga pada kesempatan ini kami ingin menyerahkan alat bukti yang sudah ada, penegasan saja dari alat bukti 153 sampai dengan 155. Dan yang kedua, sesuai dengan saran dari kepanitraan juga kemarin, bahwa penyusunan daftar bukti pemohon itu ada yang terlewati. Ini teknis saja sebenarnya, penomoran, sehingga kita menyusun yang baru untuk mempermudah mahkamah untuk memeriksa dan mensistematisir setiap alat bukti yang kita ajukan. Mungkin teknis dan tambahan saja Yang Mulia. Terima kasih. Silakan petugas diambil. Kemudian untuk Partai Golkar, Anda memasukkan bukti P1 sampai dengan P152. 54 Yang Mulia. Yang sampai ke kami baru P15, baru sampai P152. Iya, tadi ada daftar bukti yang sudah disempurnakan. Ya. Nanti diverifikasi dulu ya. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Ya, yang kita sahkan 1 sampai 125, tetapi 152, tapi ada beberapa catatan nanti bisa berhubungan dengan bagian kepanitraan. Kita sahkan P1 sampai P152 yang tidak ada catatannya. Baik, Yang Mulia. Bukti tambahan yang masuk tadi kita sudah verifikasi, P153 sampai dengan P155 lengkap, hanya masih kurang 1 rangkap kopinya. Baik, Yang Nanti Mulia. ditambahkan ya? Baik, kami Kita sempurnakan. Baik. Baik. Kemudian informasi mengenai penundaan sidang. Untuk perkara ini sidang kita akan lanjutkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2019 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, dan pengesahan bukti termohon, bukti Bawaslu, dan bukti pihak terkait. Jelas ya? Tanggal
16 Juli, hari Selasa 16 Juli pukul 13.30. Pemberitahuan ini sekaligus berlaku sebagai panggilan sidang secara resmi sehingga mahkamah tidak lagi melakukan panggilan tertulis. Jadi nggak ada lagi alasan nanti kami belum menerima undangannya. Kemudian bagi pihak termohon atau untuk pihak termohon, pihak terkait dan Bawaslu, perbaikan jawaban, perbaikan keterangan diajukan paling lambat hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2019 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jelas ya? Masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Baik, terima kasih. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.